Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jumo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaulina bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru semuanya, di sini saya akan memaparkan budaya positif. Untuk aksi nyata saya Umi Faizah, SPJSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah makna budaya positif? Budaya positif itu apa? Sudah pernah mendengarkan? Apa kira-kira ya? Budaya positif itu kira-kira hal apa contohnya yang sudah ada di sekolah kita? Ya, pembiasaan yang sudah berjalan di SD kita. Contohnya adalah pembiasaan Asmaul Husna. Itu juga termasuk budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi untuk budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan, berarti dilakukan setiap hari. Jika dilakukan setiap hari, pasti anak akan biasa. Tanpa kita komando, tanpa kita suruh, mereka akan timbul niatnya sendiri dari dirinya akan melaksanakan hal tersebut. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, contoh penerapan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Contohnya adalah melaksanakan tata tertib di sekolah. Tata tertib ini tidak hanya bagi murid saja, tetapi semua warga sekolah. Semua warga sekolah berarti siapa saja? Ya, kepala sekolah, guru-guru, murid, terus kemudian juga ada penjaga dan lain sebagainya yang berada di lingkungan sekolah kita. Kemudian contoh penerapannya yang lain adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang sehat dan jiwa yang sehat. Jika lingkungan bersih, maka kita akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Kebersihan tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di lingkungan sekitar sekolahan juga harus tetap dijaga. Siapa yang berkewajiban?
juga semua warga sekolah. Terus lanjut lagi, contoh penerapannya apa? Yaitu kejujuran. Kejujuran adalah membentuk karakter dari pribadi murid maupun guru. Karakter yang harus dibangun sejak dini agar mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, kepercayaan dari orang lain berarti kejujuran ini sangatlah penting. Jika ada guru atau murid yang tidak jujur, nah maka ini nanti teman-teman yang lain pasti tidak akan mempercayainya. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak melakukan kejujuran, nanti biasanya dia itu tidak jujur, suka ngabusi, bisa bukan ngabusi. Maka jangan sampai hal tersebut terjadi. Maka kita harus terapkan kejujuran di lingkungan sekolah kita. Contohnya apa kejujuran? Contoh soal tiket. Siapa yang bikin hari ini? Nah, pasti jika anak jujur, pasti saya sudah bu. Jika yang tidak jujur, maka juga akan ketahuan. Saya sudah melakukan piket, tetapi ternyata dia tidak melakukan piket. Dan ini juga harus dibimbing, diberitahukan agar dia tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi kejujuran ini sangatlah penting. Kemudian contoh penerapan budaya positifnya adalah religius. Religius adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat religi, beribadah. Contohnya apa? Pembacaan Asmaul Husna, terus kemudian nanti ada sholat duha, ada Jumat beramal. Nah ini adalah religius. Kemudian kepedulian. Contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Nah budaya positif ini menjenguk teman yang sakit ini sudah terbiasa. Jika ada temannya yang sakit di rumah sakit, setelah pulang biasanya kita tengok di rumahnya. Kemudian jika sakitnya tidak rumah sakit, juga tetap kita tengok. Jika mereka sakit lebih dari 3 hari, siapa yang berangkat menjenguk? Guru dan murid. Guru berarti wali kelasnya, dan murid-murid di kelas tersebut. Ini sudah berjalan di sekolah kita dan harus tetap dilaksanakan sampai kapanpun karena ini adalah kebiasaan yang baik. Kemudian lagi adalah sifat toleransi. Sifat toleransi tidak memaksa pendapat sendiri kepada orang lain, tidak boleh memaksakan. Harus toleransi, menghargai pendapat orang lain. Kemudian sikap nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Bapak Ibu yang berbahagia, konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa yang nanti akan saya bagikan melalui forum ini. Di antaranya nanti ada yang namanya adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semuanya baru pertama kali saya dapatkan di saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mari Bapak Ibu ikut mengikuti pendidikan guru penggerak agar mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Siap? Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma
bervariasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya profil pelajar Pancasila sudah tidak asing bagi kita, karena di sekolah kita kelas 1 dan kelas 4 sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Dalam materi pembelajarannya itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita dalam satu kelas itu pasti menemukan bermacam-macam karakter siswa. Ya, ada yang anaknya cepat menulis, ada yang lambat, ada yang baru diterangkan langsung bisa paham, ada yang diterangkan berulang kali tidak paham, ada yang sering kali dia malah menggambar, ada malah yang bermain-main. Nah, berdiferensiasi ini sudah biasa. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Itu nanti kita bisa berkolaborasi, bertanya kepada teman bagaimana solusinya agar kita bisa menemukan solusi untuk menghadapi siswa-siswa yang berada di dalam kelas kita. Kita lihat bakatnya, kita lihat minatnya, kita lihat bagaimana anak ini cara belajarnya. Nah, setelah itu baru kita temukan model untuk pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau yang disebut dengan kegiatan intrakurikuler maupun di luar kelas atau yang disebut dengan ekstrakurikuler. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi, Bapak Ibu guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi kita harus menuntun anak itu, dia maunya bagaimana, dia cara belajarnya bagaimana. Nah, kita ikuti. Terus kemudian kita harus menemukan caranya. Bagaimana anak itu nanti bisa dan antara anak itu dan guru itu bisa saling bekerja sama untuk menemukan cara pembelajaran untuk anak itu tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, anak yang suka menggambar, jika kita suruh untuk menulis banyak, pasti mereka bosan. Pasti nanti dia malah justru mengorek-orek menggambar-gambar. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita sediakanlah buku pembelajaran yang ada gambarnya. Pasti nanti mereka suka. Nah, setelah itu diberikan kebebasan. Kamu boleh menulis, boleh menggambar, tapi tidak boleh menggambar sembarangan. Harus sesuai dengan apa yang ada di buku itu. Pembelajarannya tentang apa? Contoh, misalnya tentang perkembangbiakan,
Nah, nanti kamu boleh menggambar tentang perkembangbiakan, gambarlah tidak apa-apa, digambar. Setelah itu nanti kamu harus bisa menerangkan kepada guru. Nah, itu juga bisa diterapkan. Jadi mengembangkan anak-anak untuk menggambar. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka terbayang adalah murid yang patuh, murid yang taat pada aturan kelas, patuh pada aturan sekolah. Jika dilanggar akan terkena hukuman. Namun pada konsep disiplin di sini mengacu bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, disiplin positif ini biasanya itu anak melakukan itu karena takut untuk mendapatkan hukuman, takut dimarahi oleh gurunya. Nah, mulai saat ini kita terapkan jangan seperti itu. Jadi biarkanlah anak itu untuk melakukan hal-hal disiplin positif itu timbul dari dirinya sendiri. Untuk penerapan disiplin positif ini, guru memberikan teladan. Contohnya, jaga kebersihan kelas. Melihat ada kotoran atau mungkin plastik sampah, guru memberikan teladan, diambil sampah itu dan kemudian diperlihatkan kepada murid-muridnya, anak-anak, siapakah yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jika anak tidak jujur, pasti tidak akan mengaku. Jika anak tersebut sudah jujur, saya bu, dan dia pasti akan mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, jika kita memenuhi hal tersebut, nah anak-anak, kita harus menjaga kebersihan. Guru memberikan contoh, jika ini adalah bukan milik kamu, bukan sampah kamu, tetapi kamu tetap harus mengambilnya, harus membuangnya ke tempat sampah. Itu berarti kita memberikan contoh atau teladan yang nantinya akan timbul dalam diri murid-murid tersebut untuk melakukan hal itu tanpa takut, tanpa adanya ketakutan karena aku nanti kalau tidak mengambil sampah itu dan tidak membuangnya, pasti nanti saya diberi hukuman, saya dimarahi guru, agar tidak terjadi hal tersebut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman maupun hukuman. Yang seperti saya contohkan tadi, pembuang sampah, ya, itu biar anak timbul sendiri rasa tanggung jawabnya, rasa kejujurannya, tanpa ada orang yang mengingatkan, tanpa takut akan hukuman atau teguran dari guru. Kemudian contoh lain, disiplin positif, tepat waktu. Contohnya
datang ke sekolah. Datang ke sekolah, masuk jam 7. Nah, pembiasaan disiplin positif, anak-anak pasti sudah akan datang tepat waktu karena pembiasaan. Tidak dikarenakan takut, nanti saya terlambat pasti saya dihukum. Saya akan bersiap setengah 7 sudah berangkat, biar nanti saya dapat hadiah. Juga tidak akan seperti itu. Kita menerapkan disiplin positif itu benar-benar pure dari diri anak-anak. Anak-anak timbul rasa itu dari dirinya sendiri, tanpa ingin hadiah, tanpa ingin pujian, tanpa takut dihukum, tanpa takut dimarahi. Hal ini terselaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakininya. Disiplin diri membuat seorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Jadi, pengontrol diri, yang bisa mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Contohnya tentang disiplinan. Untuk mengontrol orang lain, contohnya adalah sudah ditegur, sudah diberitahu, sudah dibimbing. Tapi jika dia tidak bisa mengontrol dari dirinya sendiri, dia tidak bisa merubah dari dirinya sendiri, pasti dia tetap akan melakukan pelanggaran. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri adalah yang mengontrol diri kita sendiri, tidak orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah bertahan hidup atau disebut dengan kebutuhan fisiologis. Contohnya adalah kebutuhan untuk makan. Setiap manusia pasti butuh makan, minum ya, itu pasti butuh. Terus kemudian setelah itu adalah tempat tinggal, pakaian. Itu adalah kebutuhan hidup yang secara fisiologi. Selain kebutuhan hidup fisiologi, ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang, apalagi anak-anak. Jadi anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya maupun dari guru-gurunya. Dan dia juga ingin diterima dalam kelompoknya, dalam pergaulan teman-temannya, ingin diterima oleh gurunya, ingin diterima oleh orang tuanya. Dan kebutuhan rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama dan lain-lain dalam kasih itu juga sangat penting. Jika anak kurang kasih sayang dan rasa diterima, pasti nanti sikap perilakunya juga akan bermasalah. Contohnya, jika anak kurang kasih sayang, pasti dia caper, cari perhatian. Mungkin dia usil, sering mengganggu temannya, atau saat diterangkan juga gojek sendiri karena dia ingin diperhatikan. Karena mungkin dia kurang kasih sayang, karena kebutuhannya ini belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang lain adalah penguasaan. Dia ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita sampai pada posisi kontrol. Untuk membangun budaya positif, sekolah
berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak benar. Ya, adanya kritik membuat orang lain merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter seseorang. Itu juga tidak. Yang bisa menguatkan karakternya adalah dirinya sendiri. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Karena hal-hal yang bermanfaat bagi kita belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak. Nah, biasanya kan seperti itu. Yang gede biasanya malah memaksa yang kecil, biasanya siswa-siswa seperti itu. Kakak kelas memaksa adik kelas, tidak bisa. Dia bisa memaksa pada saat itu saja. Untuk lain waktu sudah berbeda lagi. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa adalah dirinya sendiri. Anak tersebut bisa dikontrol hanya sesaat saja karena mungkin mereka takut akan ancaman. Tetapi untuk selebihnya selanjutnya tidak bisa. Perubahan paradigma atau stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita harapkan adalah teori kontrol, ya kita berusaha untuk mengikuti teori kontrol, teori. Stimulus respon. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jika ada perilaku buruk, biasanya terus dianggap itu adalah suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi jika murid kita melakukan kesalahan, kita tanya, yang dia lakukan itu tujuannya apa? Jika contohnya saat pembelajaran ada anak yang menjadi temannya merasa terganggu dan guru pasti menanyakan, kenapa kamu mengganggu teman kamu? Nah pasti nanti anak itu akan menjawab, punya tujuan. Enggak bu, saya tidak ganggu, saya cuma ingin bermain. Nah berarti anak tersebut tujuannya adalah ingin bermain. Berarti dia ingin mendapatkan kebutuhannya, yaitu tentang kebahagiaan atau fun tadi. Yang ketiga, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan orang tersebut hanya bisa mengontrol dirinya tersebut, diri orang tersebut tadi. Yang selanjutnya, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa, tetap tidak bisa. Yang bisa adalah hanya dirinya sendiri, orang tersebut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jika kamu membujuk murid kamu, bujukan itu sudah berparairuan, mungkin sudah dengan cara iming-iming,
dengan cara dimanja-manja, disanjung-sanjung, diberi pujian, tapi tidak mempan. Akhirnya dipaksa. Nah, ini adalah menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol itu adalah tidak seperti itu. Harus berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Berkolaborasi, duduk bersama, ya, membuat kesepakatan. Kamu maunya apa? Kamu kenapa melakukan hal ini? Apa tujuanmu? Terus kemudian jika kamu melakukan itu akibatnya apa? Terus untuk memperbaikinya, bagaimana kamu melakukannya? Nah, seperti itu diajak berkolaborasi, diajak bekerja sama untuk mendapatkan kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan yang baru, yang baik untuk anak tersebut. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang, ya. Kalau stimulus respon itu guru sebagai pembuat rasa bersalah, terus kemudian sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang saya tanyakan di sini, apakah Bapak Ibu guru pernah menjadi guru sebagai penghukum? Nah, ya, pasti pernah. Karena apa? Karena kita belum tahu, belum mempelajari tentang hal ini, teori kontrol, tentang segitiga restitusi dan sebagainya. Maka dari itu saya berbagi kepada Bapak Ibu agar hal-hal yang harusnya kita hindari dapat kita hindari. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak terdahulu dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid akan mengulangi kesalahannya berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif. Hukuman itu biasanya diberikan secara tiba-tiba. Contohnya, ada anak yang terlambat, sudah diberitahukan beberapa kali, masih terlambat lagi. Nah, kemudian ada seorang guru yang jengkel, langsung memberikan hukuman. Sana, sebelum masuk kelas kamu lari. Nah, ini adalah contoh hukuman. Hukuman apa? Fisik, karena dia disuruh untuk berlari. Terus hukuman yang kedua bagaimana? Oh, dasar kamu. Nah, itu seperti itu. Itu juga tidak boleh, karena nanti akan mengakibatkan psikologi anak itu menjadi bermasalah. Nanti anak bisa merasa tidak percaya diri. Kemudian yang timbulkan apa? Anak bisa merasa benci dengan gurunya, bisa merasa dendam dengan gurunya. Tapi tidak semua siswa seperti itu. Jadi kita juga akan menghindari hal-hal tersebut jika nanti kita melakukan hukuman. Jadi untuk hukuman ini sebisa mungkin harus kita hindari. Contoh hukuman yang lain apa? Contohnya kita anak itu disuruh untuk menulis. Kamu sudah terlambat, nanti kamu menulis 3 halaman, 5 halaman, besok dikumpulkan. Nah, itu juga termasuk adalah hukuman jika diberikan secara tiba-tiba. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara
bersuara lebih lembut, yang biasanya dilakukan membuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Contohnya bagaimana? Contoh yang tadi, anak terlambat tadi, bagaimana kamu itu sudah diberitahukan bahwa sama Pak Guru, sudah beberapa kali diingatkan, tetapi kenapa ya kamu kok masih terlambat terus? Kamu tidak kasihan sama Bu Guru, nanti akan mengulang lagi materinya, kan Bu Guru juga capek, nanti Bu Guru ditegur kepala sekolah, kan kasihan loh sama Bu Guru, biasanya seperti itu. Nah nanti anak tersebut juga akan merasa ya dalam dirinya pasti akan timbul juga rasa rendah diri. Aku kok tidak bisa ya datang tepat waktu, bagaimana ya? Yes, semoga nanti besok bisa datang tepat waktu. Nah dia itu merasa gagal. Kenapa ya? Aku kok nggak bisa tepat waktu? Kenapa ya? Aku kok tidak berharga? Itu adalah contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dia akan suaranya lembut, diceramai agar anak tersebut bisa sadar akan kesalahannya. Juga pernah dilakukan. Nah pasti sebagai pembuat merasa bersalah, tetap sebagai guru kita pernah melakukannya. Kemudian guru sebagai teman. Nah ini, pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid tersebut, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Contohnya apa ini seperti ini? Contohnya begini. Tadi ya, masalah yang sama, datang terlambat tadi. Nah, kok izin? Alhamdulillah, sampai ke sini masuk. Kamu tadi berangkat jam berapa? Sampai sekolah kok itu terlambat? Ya, tidak apa-apa, terlambat. Tapi besok jangan diulang lagi ya. Sini masuk. Ini tugasnya tadi ini dikerjakan ya. Nah, dia itu terus kemudian dia jika seperti itu maka anak tersebut akan tergantung. Tidak apa-apa temannya guru temanku. Guru tidak marah. Ya, itu juga nanti berdampak pada anak tersebut. Anak tidak ada mandiri. Terus kemudian selanjutnya guru sebagai pemantau. Pasti Bapak Ibu guru juga sering melakukannya. Pada posisi ini biasanya guru selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Biasanya di dalam kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah ini guru-guru ini hanya berpatokan pada kesepakatan ke kelas yang dibuat. Kesepakatan kelasnya masuk tepat waktu jam 7. Nah kamu terlambat lagi jam 7. Nah, dipantau berapa kali kamu sudah terlambat, dipantau terus. Kemudian yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur
juga jika kita sebagai pemantau, tetapi jangan sampai memberikan iming-iming hadiah atau juga jangan memberikan hukuman yang akan merugikan Terus yang kelima, ini adalah yang paling bagus, yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia bisa menjadi teman, bisa menjadi posisi sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru sebagai manajer ini, guru bisa sebagai pemantau, juga bisa sebagai teman. Contohnya bagaimana? Contohnya jika ada anak yang terlambat, itu dicari dulu, ditanya dulu permasalahannya, alasannya apa dia terlambat, kenapa dia terlambat, sudah berapa kali dia terlambat, apakah dia sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas, terus kemudian bagaimana solusinya dicari bersama sehingga akan menemukan suatu solusi bersama. 5. Posisi kontrol. Identitas kontrol yang identitas gagal, yaitu kontrol dari luar. Contohnya yaitu menghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, ini harus dihindari. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu bisa dengan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa tidak menggunakan peraturan? Kenapa kok menggunakan keyakinan kelas? Peraturan itu biasanya dibuat sekali, tetapi untuk jangka panjang. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tidak dalam jangka panjang. Bisa dibuat 1 semester atau mungkin bisa dibuat 1 bulan. Nah, yang membuat siapa? Yang membuat adalah kesepakatan di dalam kelas itu, guru dan siswa-siswanya. Kalau yang peraturan itu dibuat oleh lembaga sekolah, yaitu kepala sekolah, para guru, ya, ada komite, ada murid-murid di situ. Itu saat pembuatan peraturan sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contohnya, contoh pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat corona, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, contoh pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga jadi dipahami. Selanjutnya, semua kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu keyakinan kelasnya dengan kata-kata bagaimana? Dengan kata-kata bertanggung jawab. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu beda dalam bahasa. Peraturan tadi ya, contohnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Tetapi kalau di keyakinan kelas tulisannya bertanggung jawab. Terus selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti apa? Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan berkomitmen. Dan seterusnya. Ini adalah contoh saat membuat keyakinan ke kelas. Jadi anak-anak itu disuruh untuk menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan, disepakati bersama dan ditandatangani. Keyakinan kelas yang menuntut nilai-nilai positif dan berujung pada keyakinan kelas. Itu adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Kemudian yang lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita memberikan hukuman atau konsekuensi itu ada perbedaannya. Yang hukuman, sesuatu yang dilakukan itu nanti akan berdampak menyakitkan, harus terjadi pada murid. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sebentar saja. Tetapi jika hukuman itu nanti berdampak jangka panjang, bisa diingat-ingat sampai dewasa, mungkin bisa diingat bentuknya mungkin. Contohnya mungkin hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus pada konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa berupa marah, bisa hentikan, dan sebagainya. Jika konsekuensi itu dilakukan biasanya karena anak itu melanggar kesepakatan kelas. Itu adalah contoh tindakan. Itu nanti disebut sebagai hukuman ataukah sebagai konsekuensi.
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah, hukuman anak konsekuensi, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu, itu hukuman. Karena seharian pasti nanti akan merasa malu ya. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran COK. Nah, ini apa? Konsekuensi apa hukuman? 2 kali, cuma 2 kali saja karena dia terlambat 10 menit. Ini mungkin konsekuensi karena hal ini biasanya ada kesepakatan kelas ya. Kemudian segitiga restitusi. Saat anak kita melakukan kesalahan, untuk menanganinya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah contoh validasi tindakan ya yang salah. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan jadi adalah tujuan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu menurut Gassen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang terakhir adalah fokus pada solusi. Kemudian ada lagi ciri-ciri restitusi yang lain, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling tepat untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Menurut kamu kedua yang tadi
tadi itu benar apa salah. Contohnya pertanyaan seperti itu. Setiap orang itu pasti melakukan salah, tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh melakukannya. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya bu, saya hanya ingin bermain. Ya bu, tadi malam saya dan lain sebagainya. Pasti anak itu punya alasan atau punya tujuan tertentu. Kemudian keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya? Kamu ada tidak keyakinan itu? Dan seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini adalah akibat dari hukuman. Kemudian penghargaan atau ujian diberikan kepada siswa. Siswa senang, tetapi mempunyai dampak. Pemberian ujian itu tidak efektif. Yang kedua, bisa merusak hubungan karena sifat iri. Loh, aku kok gak ikut ujian tuh? Padahal kan aku juga betul semua. Nah, ini nanti iri. Anak satu dengan yang lainnya akan iri dan akan merusak hubungan pertemanan mereka. Kemudian mematikan kreativitas. Gambaranku itu lebih bagus lebih dari si A. Kok aku udah diberi gajian? Dan kemudian besoknya lagi, saya tidak mau gambaran itu bagus tapi aku tidak diberi. Seperti itu. Kemudian menghukum dengan ranking. Nah, untuk saat ini jangan diberikan ranking karena nanti anak akan merasa terhukum. Ya, aku tidak bisa hanya satu, aku tidak bisa hanya dua. Apakah memang saya tidak pandai atau bagaimana? Kemudian merasa hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsekuensi itu diberikan penguatan jangka pendek. Dampaknya juga tidak seperti itu. Stimulus respon, lalu monitor berkelanjutan, tidak hanya sekali diberikan, tapi juga semua murid menghormati kehidupan waktu untuk menarungi kesalahan. Ini adalah hal-hal yang ditimbulkan saat kita memberikan konsekuensi pada restitusi. Dampaknya adalah satu, murid bisa merasa bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka. Ketika murid menghormati dirinya orang lain. Terus kemudian sebagai penerapan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Salam budaya berbeda, terkait dan berbeda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ikut dalam diseminasi pada pagi hingga siang ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik, menjadi generasi yang baik dan berkarakter, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang kita inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang